Tuhan terlebih besar dari segalanya. Mari kita naikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Kita katakan kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah
Pada hari ini kami ada Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarkanlah hidup kami pada pagi hari ini Tuhan boleh menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Dan biarkan hidup kami Tuhan hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah ibadah ini pada pagi hari ini Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa dan memulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan. Silakan duduk kembali. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan sudah nyata di dalam hidup kita. Untuk itu mari kita berikan hidup kita menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian, naikkan syukur.
Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, di mana Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk kembali memuji, memuliakan Engkau, dan juga kembali mendengarkan isi hati-Mu, apa yang Kau kehendaki kami dengar dan kami lakukan ya Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja dan juga terus meteraikan firman dalam hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Ya, shalom yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Pagi hari ini mari kita kembali belajar firman Tuhan. Dan pembelajaran ini tidak ada habis-habisnya, saudara, sampai kita berjumpa Tuhan ya, di suatu saat nanti. Ya. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, ya, Tuhan berkeinginan ya, mengembalikan hubungan yang putus dengan Dia. Karena dengan jatuhnya Adam dan Hawa dalam dosa, itu menjadi rohani kita mati, istilahnya putus hubungan dengan Bapa. Nah, adanya putus hubungan ini menjadi apa yang dipikirkan oleh manusia ya, yang belum bertobat dan belum percaya akan Kristus Sang Mesias itu selalu pemikirannya ke arah diri sendiri dan ke arah hal-hal duniawi. Termasuk orang yang masuk ke gereja, yang katanya percaya, tetapi dalam pemikirannya selalu pemikiran bahwa Tuhan adalah untukku dan Tuhan adalah fokus kepada hal-hal dunia, berkat-berkat dunia, jumlah yang banyak, uang yang banyak, pengusaha yang besar dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Dan selalu adalah untukku dan untukku. Nah, ini kebanyakan seperti itu karena memang kita jatuh dalam dosa. Ya, yang muncul pertama adalah kesadaran akan diri, ego saya. Ya. Yang dulunya konsentrasinya, fokusnya ke Tuhan di Taman Eden, ya, setelah jatuh dalam dosa, dia fokusnya sadar diri. Ya. Selalu pemikirannya tentang dunia ini adalah aku. Ya. Aku yang tercantik, aku yang terpinter, aku yang terberani, aku yang terkaya, dan sebagainya. Walaupun aku ada negatifnya, tapi aku punya kelebihan, dan seterusnya. Nah, itulah kesalahan kita ya, saat kita menjadi anak Tuhan, yang katanya sudah percaya, tapi sikap hati kita, pola pandang kita belum sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu kembalinya ya, posisi hati kita sebelum jatuh dalam dosa. Nah, ini kalau diteruskan dan disadarkan akan menjadi orang Kristen yang tidak pernah bertumbuh. Ya. Memang dia percaya darah Kristus telah menebus dia. Ya. Dia sudah ditebus oleh kuasa darahnya dan sudah keluar dari kuasa kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Kalau bahasa bangsa Israel dulu, sudah keluar dari tanah Mesir, masuk ke padang gurun. Dan tujuan Tuhan bukan untuk sampai di padang gurun saja, tetapi tujuannya ke tanah Kanaan, yaitu hidup berkelimpahan dalam Kristus Yesus. Nah, ini kelimpahan ini maksudnya kelimpahan hati, saudara. Rohani, apakah bisa kaya? Secara materi bisa, tapi sikap hati orang yang sudah benar-benar masuk ke tanah Kanaan, sudah hidup kelimpahan dalam Kristus, sikap memandang harta dan memandang diri sendiri serta memandang dunia ini berubah, saudara. Ya, bukannya orang Kristen menjadi melarat secara materi, yang bukan, tapi bisa juga kaya, tetapi bukan tujuannya itu. Ya. Jadi hari ini kita belajar, saudara. Kalau enggak, sampai kapanpun kita mendengar firman selalu slip, salah, ya. Karena Tuhan maunya menghendaki kita sadar Dia, sadar Tuhan. Kita selalu ingatnya sadar diri. Ya. Jadi bacanya ini sungsang terus, saudara. Nah, sekarang kita buka Kejadian. Ya. Coba dibuka. Ya. Kejadian 3. Ya, ini perhatikan, karena saya berapa hari ini
Zoom call. Beberapa pertanyaan adalah saya sudah percaya, ya, tetapi kenyataannya apa yang tertulis di Alkitab, katanya damai sejahtera, sukacita, berkelimpahan, tenang hidupnya, berkemenangan, kenyataannya tidak, walaupun dia berkata sudah percaya. Nah, ini kita sekarang buka Kejadian 3 ayat 6 sampai ayat 7 ya. Yuk baca bersama-sama 2, 3. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara, membuat cawan. Nah, setelah jatuh dalam dosa, yang muncul pertama-tama adalah satu, maka terbukalah mata mereka berdua. Nah, di sini maksudnya mata jasmani, panca indera. Yang tadinya pakai indera hati rohani, selalu dengan iman bersekutu dengan Bapa, sekarang putus menjadi yang dipakai panca indera jasmani. Ya. Jadi apa yang didengar, apa yang dilihat dengan mata jasmani, ini yang fokusnya dia di situ. Maka setelah jatuh dalam dosa, ya, yang namanya sukses adalah karya saya. Jumlahnya seberapa? Kalau pengusaha mengumpulkan uang 100 juta, saya bisa 1 M, saya lebih maju. Ada yang 10 M, luar biasa, saya lebih kaya. Dan seterusnya. Yang dihitung, yang dinilai adalah jumlah dan kualitas hal-hal duniawi. Amin. Pengertiannya begitu selalu. Betul enggak? Yang namanya sukses kan bisa mengumpulkan uang banyak. Kalau enggak, walaupun saya enggak kaya, tapi saya ini jagoan badminton, nah, dihargai kan? Nah, walaupun saya enggak jagoan badminton, tapi mungkin saya ahli komputer yang terkenal. Selalu fokusnya kepada hal-hal lahiriah, ya, duniawiah. Ya. Walaupun saya misalkan apa gitu, tapi tetap fokusnya ke arah apa yang bisa saya kumpulkan atau apa yang bisa saya kerjakan. Tetapi berubah, saudara, kalau sudah percaya Tuhan, itu kebalik, saudara. Bukan apa yang bisa aku lakukan dan kumpulkan, tetapi siapa yang saya punyai. Aku milik siapa dan siapa yang aku punyai, bukan apa yang aku punyai. Sadar dini ini hubungannya nanti kesadaran apa yang aku punyai, ya, dan apa yang bisa aku kerjakan masa-masa hidup di dunia ini. Nah, Tuhan melalui karya Kristus di kayu salib mengembalikan, ya, meluruskan kembali, ya, agar kesadarannya bukan panca indera dunia, tubuh ini, mata, telinga, tetapi indera rohani, yaitu menjadi fokusnya Tuhan. Aku milik siapa dan siapa yang memiliki aku. Nah, itulah yang namanya lahir baru, ya, diberi hati yang baru, hati yang bukan fokus kepada sadar diri, tetapi hati yang baru yang telah diberi oleh Tuhan, yaitu hati dan roh yang baru di dalam
orang yang telah lahir baru itu. Jadi ini berubah, saudara. Ya. Sekali lagi, apakah sukses? Bisa sukses, tapi fokus kita kalau Alkitab ini ya dasarnya adalah kita harus kembali fokus kepada sebelum jatuh dalam dosa. Nah, itu yang menjadikan walaupun kita puluhan tahun ke gereja, puluhan tahun baca firman, tapi selama fokus ini nggak berubah, dia tetap menggunakan otaknya, bukan hatinya, maka nggak akan ada pertumbuhan. Ya. Nah, contoh, kalau kita ada masalah, ya, kebanyakan masalah ini keluarga, masalah ekonomi maupun sakit penyakit. Fokus kita sebelum bertobat, itu selalu fokusnya ke arah masalah itu, minta tolong Tuhan supaya menyelesaikan atau menolong dia dari persoalan yang sedang dia hadapi. Jadi fokusnya itu persoalannya dulu, betul enggak? Secara umum itu. Tetapi kalau benar-benar kita sudah percaya Yesus dengan karyanya dia di kayu salib dan dia sudah ada di dalam kita, kita ada masalah tetap, saudara. Tetapi masalah itu bukan menjadi tujuan utama kita ke situ arahnya, tetapi fokusnya ke Tuhan. Dengan kejadian ini, Tuhan, Engkau ingin berbicara apa pada saya? Ya, saya mau taat karena Engkau punya kuasa yang luar biasa dan otoritas hidup ini ada di dalam Engkau. Aku bersyukur. Memang aku belum mengerti dalam masalah ini apa yang Engkau katakan, Engkau inginkan, dan aku mohon disingkapkan. Ya, itu kalau sudah rohaninya tumbuh, saudara. Ya. Tapi kalau belum, itu selalu fokusnya kepada hal yang kelihatan, yang fisik ini. Ya. Memang pada awalnya nggak salah, saudara. Ya, pertama-tama ya seperti saya dulu percaya Tuhan ya. Pertama ya karena mau bangkrut, saya berdoa sungguh-sungguh hanya Tuhan tolong. Tapi Tuhan ngomong selanjutnya kamu gak cukup begitu. Ya, aku tolong kamu, betul, gak salah karena saya maha kuasa. Saya mampu melakukan apapun. Tetapi setelah aku tolong, ya, kamu selanjutnya fokusnya kepada aku, bukan kepada persoalan kehidupan lagi. Persoalan hidup itu adalah sparring partner untuk semakin engkau dekat kepadaku. Nah ini yang kadang-kadang slipnya di situ. Ya. Dikira yaitu seperti agama-agama dunia, ya, percaya Tuhan mereka segala sesuatu untuk menolong ya hal-hal duniawi. Padahal kita bukan seperti itu. Memang bisa ditolong, bukannya Tuhan tidak mau menolong, tapi tujuan Tuhan adalah mengembalikan sadar Tuhan, yang bukan sadar diri. Ini yang harus diperhatikan. Contoh, saudara ini dengar ini ya, khotbah. Di Yakobus 1 ya, ayat 19. Coba dibuka ya. Dari ayat Yakobus 1 ayat ini akan diuji di sini, saudara. Saudara sudah benar-benar mengikuti kehendak Tuhan atau belum? Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Ya. Ayo kita baca. Kita akan diuji, saudara, posisinya di mana? 2, 3. Yang bukan Yakobus 1 ya, ini ayat 19. 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata.
dan juga lambat untuk marah. Dalam hal ini perhatikan dulu ya, yang 19 dulu. Nah, ini tentang masalah ya, jelas ini orang Kristen yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar ya, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dalam hal ini nanti di bawahnya juga ini masalah mendengar firman ya, itu harusnya benar-benar diterima saudara ya. Jangan ngeyel ngomong sendiri di belakang situ. Nah, kalau sedang ngomong sendiri berarti saudara sedang posisinya sadar diri. Yang dia seperti itu ya gampang. Kalau saya lain masalahnya, saya lebih berat. Nah, itu berarti saudara sedang lambat mendengar tetapi banyak berkata-kata. Harusnya yang benar adalah dengar benar-benar. Ya, jangan banyak ngomong, tapi masukkan ke dalam hati. Ya, ini contoh-contoh ini orang yang rohani atau belum. Kedua, dan juga lambat untuk marah. Ya, jangan gampang marah. Artinya oleh firman teguran justru kita harus terima dengan sukacita. Ya, jangan sampai malah marah. Ya, teruskan. 2, 3. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, jadi segala hal-hal yang kita sangkal tentang firman, tentang kotor ini bukan ya memang tentang pornografi apa sih ya jelas kotor, tapi dalam hal ini tentang hal-hal yang ngelawan ya. Jadi kelamaan firman, saudara, menyangkal. Memang saudara nggak berani langsung ngomong, tapi hatinya menyangkal. Nah, itu disebutkan kotor dan jahat, ya, mempunyai pemikiran sendiri di luar Tuhan. Nah, itulah tanda-tanda bahwa kita kekristenannya belum bertumbuh, walaupun sudah lahir baru. Nah, untuk tumbuh disebutkan terimalah, saudara, ya, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, ini perhatikan saudara. Pertama harus terima saudara, ya, alias percaya. Percaya adalah menerima saudara, ya. Percaya adalah apa? Menerima, ya. Jadi bukan hanya sekedar percaya. Saya percaya saudara A atau saudari B, ibu A atau ibu B, bukan. Ini berarti benar-benar menerima, saudara. Ada persekutuan yang intim, ya, seperti dilambangkan sebagai suami istri. Ya. Percaya dalam Alkitab ini maksudnya itu bukan sekedar oh si A bagus kepada saya, oh si B baik kepada saya, atau saya suka kepada dia. Bukan hanya seperti itu. Yang namanya percaya, beriman, itu adalah sama dengan menerima. Seperti suami istri. Menerima, seperti ya, bukan berarti sama. Seperti suami istri. Menerima pribadi seutuhnya daripada orang tersebut. Nah, ini yang sering juga disalahartikan. Dan kalau kita sudah menerima, otomatis kita akan berubah sikap hati kita. Ya, contohnya kita dilambangkan sebagai mempelai perempuan. Ya, saudara di sini yang sebagai perempuan dan telah menikah, sebelum menikah dengan sesudah menikah sekarang, saudari ini berubah enggak? Ayo, saya mau tanya. Perempuan, gadis dengan sudah menikah berubah enggak? Berubah kan? Nah, dulu masih semuanya sendiri, masih matanya lihat sana sini,
mana ini kira-kira calon suami saya, kan begitu perempuan. Ya kan, ya dalam hati, bukan mendelik-mendelik ini, bukan. Dalam hati ini saya ini mau terima yang mana ini, misalkan 4 ini, kan begitu ya. Perempuan kan begitulah jujurnya. Nah, tapi setelah sudah menentukan misalkan dengan ini, nah, kan hatinya selalu ke sini kan, betul? Ini wanita yang waras ini ya, kalau nggak waras mesti biang-biangan ke sana, ada pacar lama banyak itu. Aduh, itu wanita yang nggak waras, saudara. Yang waras mesti sudah milih ini ya ini, betul nggak? Jadi selalu pikirannya mesti arah hatinya ke ini ya kan? Nah, yang lain dianggap gak ada, yang paling cakep adalah ini, betul, Vin? Betul. Ya pastilah ya. Nah ini kalau tidak begitu, bisa-bisa ini kita belum menikah, istilahnya belum percaya bener loh, baru pacaran mungkin. Jadi Messi yang lain-lain gini, coba, oh ini paling muda, nah, ini setengah muda dan seterusnya. Yang mana kira-kira? Paling tua ini, tapi paling berbobot ya. Nah, makin tua kan makin berbobot mestinya. Jadi pasti berubah ya. Kalau kita memang sudah benar percaya Yesus, pasti bukan berubah, berusaha berubah, otomatis. Karena saya sebagai wanita sudah menentukan inilah yang benar-benar mengasihi aku, pas dengan aku. Maka aku mau dipersunting oleh si ini. Nah, betul kan? Otomatis aku menyerahkan segalanya, sesuatunya. Termasuk marga saya, ya ini kalau orang Tionghoa kan punya marga, itu lenyap, betul nggak? Menjadi nyonya siapa? Misalkan Senya Li, ya nyonya Li siapa namanya misalkan, atau Seneho, ya berubah nama saya, lenyap. Ini ceritanya saya perempuan. Semuanya itu diberi, melebur kepada sang suami, termasuk apa yang suamiku punyai, dan apapun yang dia lakukan itu selalu berhubungan, berkaitan. Aku terkait kepada suamiku, betul enggak? Kalau suaminya nakal, ya jadi puyeng, kita ikut mumet, saudara. Ya, kalau suami kita setia, kita akan menikmati damai di rumah dan seterusnya. Ya. Jadi namanya orang Kristen, kalau benar sudah percaya, ya, itu yang sudah terima, ini pasti bergairah. Dan fokus hatinya bukan ke diri sendiri lagi, tetapi ke suaminya. Betul enggak? Ini ceritanya istri yang waras. Pergi misalkan ke kota, ya memang belanja macam-macam. Seorang istri kan sukanya belanja ke bapak, ya. Tetapi saat belanja itu dites, tujuannya untuk memikirkan suami, apa yang kira-kira suami perlukan, makanan atau apalah terserah. Atau selalu pikirannya untuk diri sendiri, ya, gak pernah mikir suami, gak pernah mikir anak. Nah, itu berarti gak sehat. Nah, kekristenan pun sama. Kalau kita benar-benar percaya, kita menerima dia dan kita diterima oleh dia. Apa yang dia punyai, apa yang dia miliki, dan apa yang dia tindak, itu semua ada kaitannya dengan aku, dan aku terlebur ke situ. Itu yang namanya menerima, saudara. Sudah menerima, saudara? Amin. Nah, kalau sudah terima gampang nanti. Ya. Tapi kalau belum terima, percayanya hanya di mulut, ya nggak ketemu-ketemu, saudara. Dengan lemah lembut, ya, nah, lemah lembut, ya. Firman itu diterima seperti tadi. Dengan firman ini adalah Allah, dengan lemah lembut diterima dan ditanam di dalam hatinya. Seperti perempuan yang benar itu sudah menentukan suaminya siapa. Kemanapun dia sadar, saya ini adalah istri daripada Tuan Amir misalkan, apa Tuan Matius. Nah, sadar enggak perempuan begitu? Kalau laki-laki kadang-kadang nggak sadar, saudara. Kadang-kadang sudah kalau orang dunia ya, kalau sudah Kristen ya tetap sadar, saudara.
tetap aku sudah beristri. Nah, ini diterima firman-Nya dalam hati. Apa yang diucapkan oleh suamiku, nah, ini kan lambangnya Tuhan, firman. Apa yang diucapkan, apa yang dikehendaki, aku menerima dengan lemah lembut dan tertanam dalam hatiku. Jadi waktu baca ini harus tertanam di sana. Kemanapun pergi mengingat, ya, seperti kita pengantin baru gitulah, ingat terus. Sebetulnya sampai pengantin lama pun ya harus terus ngingat, ya, karena kita benar-benar sehat secara dalam hal pernikahan, ya. Makanya Tuhan benci akan ketidaksetiaan, saudara, ya, dilambangkan sebagai pernikahan, ya. Tidak boleh cerai dan harus setia kepada suami atau istri masa mudamu. Nah, ini sebetulnya ini lambang kita dengan Tuhan, ya. Lambang yang menggambarkan kedekatan kita. Nah, setelah kita ini menerima alias terima dan percaya ini, lemah lembut firman yang masuk ke dalam hati kita, ini nanti berkuasa menyelamatkan jiwamu. Maka tidak ada lagi orang gelisah kalau benar-benar begini, karena jelas damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Amin enggak? Amin, ya. Segala apa yang aku punyai silahkan nikmati. Ada kekurangan enggak? Ya tidak ada. Tuhan Maha Kuasa, cuma jangan pikirannya nominal. Mudah enggak omongan ini? Kelimpahan, saudara. Ini menyelamatkan jiwa yang miskin, yang dulunya jatuh dalam dosa ini, yang masuknya ke ego terus, ya, untukku dan milikku, ya. Ini diubahkan ini, saudara, berubah bukan diubahkan. Kalau kita benar-benar mengerti ini, percaya dan menjalankan ini, maka diselamatkan jiwamu, ya. Hasilnya apa? Nah, kita buka Kejadian, saudara, ya. Kejadian 1, ya. Ini hasil daripada kita kembali hubungan yang benar dengan Tuhan. Ayat 26. Ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat 29. Ya, ini. Ya. Sekali lagi, apa yang diucapkan, ditulis di Alkitab yang pertama ini menjadi fondasi daripada kelanjutan di belakangnya, ya. Ayo baca, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara, bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut laki-laki dan perempuan. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah jadi makananmu. Nah,
Jadi Tuhan menciptakan manusia itu adalah serupa dan segambar Dia, ya, alias punya kesamaan agar bisa berhubungan, saudara. Ya. Nah ini nanti ujung-ujungnya kembalinya Yesus turunnya Yesus ke dunia untuk mati di kayu salib, bangkit hari ketiga, memberi Roh Kudus, hati yang baru, roh yang baru, agar kembali rupa dan gambar Allah ada di dalam kita, dan kita punya akses untuk hubungan langsung dengan Tuhan. Sebetulnya pertama-tama tujuannya begitu, ya, dikembalikan hubungan kita dengan Tuhan, ya, mengenai matinya Yesus di kayu salib dan bangkitnya. Dan saudaraku, kita diberi kuasa terhadap binatang dan terhadap seluruh bumi. Ya, di sini diberi kuasa itu bukan memiliki segalanya untuk berkuasa, saudara, tetapi kita berkuasa mengendalikan itu. Nah, orang yang benar-benar terlahir baru menghadapi uang itu berubah, saudara. Ya, saya tidak ngomong saudara harus memberi banyak, bukan. Ini sekali lagi, saya sendiri pribadi dulu ingat, Tuhan benar-benar uang sekepok itu, saudaraku, waktu saya benar-benar lahir baru. Kamu harus, kalau serius seperti aku hidup di dunia, uang itu di bawah kakimu itu diberi penglihatan, uangnya diinjak gini. Nah itu yang namanya menguasai uang. Nah kalau kamu masih tetap uangnya dipuji-puji, dicari, kamu masih uangnya di atas, ini menjadi tuan yang sangat jahat. Itu karena kamu jebakan oleh iblis. Semuanya itu uang, karena uang melambangkan kekuasaan. Yang dimaksud aku memberi kekuasaan atas binatang, atas segala sesuatu yang di dalam bumi. Dalam bumi kan macam-macam, ada emas, perak, permata. Itu maksudnya kamu menguasai dia, tidak dikendalikan oleh dia. Dia bukan menjadi mamon, saudara. Nah, kebanyakan kita kan ngubernya uang, akhirnya jadi mamon, saudara. Nah, mamon yang tidak jujur, akhirnya kita banyak korupsi, banyak nakal, dagangnya nakal, bayar pajak yang kurang, dan sebagainya. Yang kucing-kucingan terus. Karena bukan kita menguasai materi, ya, dunia ini, tetapi dunia yang menguasai kita. Padahal aslinya kita harus menguasai dunia ini. Kembalinya hubungan dengan Tuhan seperti ini. Ya, jadi harus disadari. Dan kedua, Tuhan memberkati kita. Ya, Tuhan memberkati kita. Disebutkan ini, ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan sebagainya. Ya. Jadi Tuhan memberkati kita. Ya. Tetapi pengertian memberkati itu adalah untuk mengelola dan menikmati, bukan untuk memiliki. Walaupun secara hukum kita boleh di dunia ini ada hal yang namanya kepemilikan, tapi hatinya ini tidak boleh sampai apa yang kita miliki menjadi mamon. Ya, coba kita buka kelanjutannya, ya. Pasal 2 ayat 15. 2, ketemu ya, pasal 2 ayat 15. 2, 3. Tuhan Allah mengambil untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden, ya. Nah ini, jadi orang yang di dalam Taman Eden ini adalah mengusahakan dan memelihara. Dan tadi menikmati, bukan memiliki. Ngerti maksudnya? Nah, ini di sini nih. Nah, jadi kalau kita benar-benar sudah hidup di Taman Eden ini, ya,
kita diberi 3 hasilnya. 1, diberkati alias di bawahnya kan tadi supaya makan ini biji-bijian segala. Padahal kita nggak tanam, kita hanya metik saja, diterima makan, ya, menikmati. Kedua, mengusahakan, ya, dan memelihara. Sebelum jatuh dalam dosa di Taman Eden orangnya begitu. Maka terhadap hal-hal lahiriah, terhadap material duniawi, ya, kita bisa di atasnya. Ya, seperti itu yang saya sering ngomong. Di bawah ada banjir, ada masalah, ada persoalan hidup macam-macam. Tapi kita seperti naik pesawat terbang gitu. Melihat ya lihat gitu. Ya, tetapi nggak ke bawah gitu loh. Nah, ini menunjukkan suasana kita sudah masuk ke Taman Eden. Ya, bukan konsentrasi kepada diri sendiri dan kepada masalahnya, tetapi selalu fokus kepada Tuhan. Apa yang kau kehendaki dalam kejadian ini? Nah, untuk supaya aku semakin dekat, rohaniku semakin mantap, semakin dewasa, sehingga tidak kekurangan suatu apapun. Jadi, apa yang terjadi di dunia ini, ya, adalah untuk latihan, saudara, ya, supaya kita dekat Tuhan. Kembalikan posisi kita ke sini, ke Taman Eden. Nah, kalau seperti ini, ya, baru yang namanya Tuhan punya rencana terlaksanakan dalam hati kita, ya, keselamatan jiwa kita terjadi, ya. Inilah sebetulnya inti daripada kekristenan, saudara, dikembalikannya hubungan kita yang telah putus, ya. Yang pertama-tama itu sadar dirinya itu semua untukku, ya. Menikah juga begitu. Kalau orang dunia menikah, itu selalu pikirannya karena orang ini bisa membahagiakan saya, maka saya mau begitu. Tapi kalau seperti Kristus ini beda. Aku siap memberi kasihku kepada dia, menerima dan memberikan. Kamu pun memberi dan menerima, maka keluarganya akan aman, saudara. Kenapa keluarganya tidak aman? Karena belum hidup baru, walaupun sudah lahir baru, saling menuntut. Betul enggak? Masih seperti orang dunia, ya, kacau terus. Nah, sekali kita saling menuntut, nggak mungkin bisa sempurna karena manusia nggak ada yang pas dengan diri kita. Ya. Yang pas hanya Tuhan. Kembali ke dalam posisi kita, yaitu sebelum jatuh dalam dosa. Seperti itu. Sebetulnya begitu. Dengan jalan, terimalah. Kalau terima firman, terima dengan lemah lembut. Jangan dilawan. Jangan sadar diri lagi. Oh, saya belum dapat kok. Sudah percaya tapi belum dapat. Ya, kamu berarti belum percaya yang benar. Kalau namanya percaya adalah mendapat. Coba sekarang ini penutup. 1 Yohanes 1 ayat 12-13. Ya, Yohanes 1 ayat 12-13. Ayo. 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini udah gitu dulu, ini 12 dulu aja, ya. Menerima, ya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang apa? Percaya dalam namanya, bukan percaya kepada namanya, ya. Dalam namanya ini berarti ada persekutuan, seperti seorang mempelai perempuan menikah dengan seorang laki-laki, terhisap ke sana sudah. Nah, dalam namanya. Ya, jadi namanya menerima ya sama dengan percaya, percaya ya sama dengan menerima. Ya, kalau saudara ngomong sudah percaya tapi belum terima, ya percayanya separuh, ini berarti belum percaya. Betul tidak? Ini tulisannya begitu. Disebutkan bahwa kalau mau percaya, damai sejahtera ada di dalam engkau, sukacita melampaui segala akal ada di dalam engkau. Kalau aku ada di dalam engkau, segala kata yang aku punyai adalah engkau punyai, nikmati itu.
Harusnya orang itu bahagia sekali kalau benar-benar sudah percaya. Tidak kurang suatu apapun, ya tetap bekerja, mengusahakan sih tadi, tapi memelihara juga dan menikmati. Ya, jangan sampai kita ngabur. Ya. Tetapi kembali nih saudara, menerima. Percaya dalam namanya, bukan hanya sekedar percaya bahwa dia baik, dia maha kuasa, dia maha banyak melakukan mukjizat, dia maha kasih, bukan itu. Benar-benar masuk ke dalam dia. Baru yang namanya ini, percaya ini. Kita sering salahnya di situ. Maka bertahun-tahun tidak dapat apa-apa. Khotbah tinggal khotbah. Saya nggak ngalami, ya karena ini posisinya nggak dikembalikan, ya, hati kita. Ya itulah firman hari ini. Sapi digayeng saudara, ya, diulang lagi, ya, posisi kita ada di mana, ya. Kalau tidak kita akan jatuh bangun terus, ya. Tidak bedanya dengan menjadi manusia dunia, ya. Yang egois ya tetap egois, yang materialistis dan seterusnya. Nah itu berarti belum kembali normal hubungan kita dengan Allah kita yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Dan semua itu bisa terjadi apabila kita menerima karyanya di kayu salib dan menghargai pengorbanannya dan sadar bahwa dia sekarang ada di dalam kita dan kita di dalam dia. Amin untuk firman Tuhan. Ya, mari kita tutup Alkitab kita. Puji syukur hanya bagi Engkau ya Tuhan, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur berterima kasih untuk pagi ini di mana Engkau telah membukakan rahasia firman-Mu, isi hati-Mu kepada kami, yaitu supaya kami benar-benar berhubungan kembali secara normal dengan Engkau ya Tuhan, seperti sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Karena itulah saudara, kami dikehendaki oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih dan sadarkanlah kepada kami, bagi kami yang percayanya belum sesuai dengan apa yang Kau maksudkan, mohon Kau jelikan dan bukakanlah rahasia firman-Mu ini kepada kami, agar menjadi rema dan juga memberi kemampuan yang dari Engkau ya Tuhan, menjadikan kami mampu melaksanakannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya dan telah menerima firman Tuhan ini dengan sukacita, katakan amin. Dan mari kita bangkit berdiri, kita menutup persekutuan ibadah pagi hari ini untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah menerima kasih agape, yaitu kasih yang tanpa pamrih dengan limpahnya dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus. Pulanglah ke rumah masing-masing dan jalanilah hari-hari selanjutnya dengan selalu mengingat dan menikmati kasih yang telah diberikan oleh Bapa itu, dengan wujud Kristus yang telah mati dan bangkit dari kematian dan sekarang ada di dalam hati kita masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dan percaya hal tersebut, katakan amin.